Hola, teman-teman sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini kita akan membahas tentang negara Angola. Ada yang tahu? Negara yang mungkin jarang kalian dengar ini dulunya merupakan negara yang miskin, memprihatinkan, penuh korupsi, serta selalu diwarnai oleh perang saudara. Tapi tahukah kalian jika saat ini berdasarkan PDB, negara Angola termasuk salah satu negara terkaya di benua Afrika. Negara ini juga terus melakukan pembenahan melawan korupsi, serta terus membangun perekonomiannya hingga maju seperti saat ini. Loh, kok bisa begitu, Min? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Angola? Tahukah kalian jika di rezim Presiden Angola sebelumnya, anak-anak presiden ini menguasai posisi-posisi penting negara? Tapi saat ini sudah diusir sama Presiden Angola yang baru. Bahkan diusut kasus korupsinya. Hah? Apakah keluarga Pak Joko juga bakalan menguasai negara kita sama halnya Angola di masa lampau? Hari ini kita akan belajar dari Angola ya teman-teman. Negara miskin yang berubah menjadi kaya. Yuk langsung saja kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah yang kini bernama Angola ternyata sudah dihuni oleh manusia sekitar abad pertama sebelum Masehi, yaitu ditinggali oleh orang-orang suku San. Lalu pada abad ke-6, datanglah orang dari etnis Bantu yang berasal dari Afrika Tengah. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kerajaan Kongo pada tahun 1390 yang menguasai Angola Utara. Selanjutnya pada tahun 1484 datanglah orang Eropa pertama yang bernama Diego Cao dari Portugis. Tapi saat itu mereka itu cuma mampir sebentar saja teman-teman. Lalu pada tahun 1515 di Angola Selatan terbentuk kerajaan baru yang bernama Kerajaan Dongo. Tak lama kemudian, pada tahun 1575 datanglah rombongan orang Eropa dari Portugis. Saat itu Portugis disambut baik oleh orang-orang Afrika. Bahkan, Portugis diperbolehkan membangun koloninya di sepanjang tepi pantai di Kerajaan Dongo. Serta Portugis ini juga bersahabat baik dengan Kerajaan Kongo. Wilayah Portugis ini tuh awalnya cuma sedikit teman-teman, letaknya di tepi pantai. Namun, lama-kelamaan wilayahnya itu terus meluas. Tak tinggal diam, kerajaan lokal pun melawan para penjajah ini dengan sangat gigih. Akhirnya perang tuh teman-teman antara Portugis dengan kerajaan lokal seperti Kerajaan Dongo dan Kerajaan Kongo. Portugis baru berhasil mengalahkan Kerajaan Dongo secara penuh pada tahun 1909. Dilanjutkan dengan penaklukan Kerajaan Kongo di tahun 1914. Selanjutnya pada tahun 1961 meletuslah perang kemerdekaan. Orang-orang di Angola itu sudah muak dijajah oleh Portugis. Di Portugis sendiri di tahun 1974 terjadi revolusi bunga menggulingkan pemerintahan diktator Estado Novo. Nah, saat peralihan kekuasaan di Portugal, Angola pun diberikan kemerdekaannya pada tanggal 11 November 1975. Setelah Portugis itu pergi meninggalkan Angola, terjadilah perebutan kekuasaan di tempat ini. Terdapat dua kelompok yang berebut kekuasaan, yaitu kelompok komunis dan kelompok nasionalis. Akhirnya perang saudara Angola pun pecah teman-teman. Dari tahun 1975 hingga tahun 2002 yang lalu. Bayangkan, negara ini hampir 27 tahun mengalami perang saudara. Berikut 10 fakta negara Angola. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Angola, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Luanda. Secara geografis, Angola berada di benua Afrika bagian selatan, serta berbatasan dengan negara Namibia di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Kongo, dan Republik Demokratik Rakyat Kongo di sebelah barat dengan Samudra Atlantik, serta di sebelah timur dengan negara Zambia dan Republik Demokratik Rakyat Kongo.
Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.246.700 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 35.981.281 jiwa. Untuk agama, 92,9% penduduk memeluk agama Kristen, 5,1% kepercayaan tradisional, 1,1% memeluk agama Islam, 0,9% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, di negara Angola ini terdapat kurang lebih 100 kelompok etnis, teman-teman. Namun ada 3 yang terbesar, di antaranya 37% merupakan etnis Ovimbundu, 25% etnis Ambundu, serta 13% merupakan etnis Bakongo. Negara ini memakai bahasa Portugis sebagai bahasa resminya. Indeks pembangunan manusia di negara Angola menempati peringkat 148 dunia. Sedangkan untuk perekonomian, Angola merupakan negara yang kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini perekonomiannya sangat bergantung kepada minyak bumi dan gas alam, tambang berlian, produk pertanian khususnya kopi, produk perikanan, industri tekstil dan pakaian, serta produk kayu dan furniture, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Kwanza Angola, dengan kurs 1 Kwanza setara dengan 19 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika 62% penduduk di negara ini tinggalnya itu di perkotaan, sedangkan sisanya 38% hidup di pedesaan. Yang unik ini teman-teman, orang desa di sini tuh sawahnya itu nggak besar, jadi hasilnya itu cuma cukup untuk dimakan sehari-hari, bukan untuk dijual. Makanya orang pedesaan di Angola itu banyak yang miskin dan hidupnya sangat sederhana. Hal ini diakibatkan karena perang saudara yang sangat lama terjadi, sehingga banyak petani kala itu yang tidak berani membuka lahan pertanian karena mereka takut jika tiba-tiba diserang. Imbasnya, saat ini negara Angola kekurangan pangan dan harus bergantung kepada impor. Kita ambil contoh ya teman-teman, yaitu produk pertanian jagung dan beras yang menjadi makanan pokok warga di negara ini. Petani di negara Angola ini hanya bisa mencukupi 55% kebutuhan jagung dan 20% kebutuhan beras. Sisanya, Angola harus impor dari negara Afrika Selatan dan Portugal. Sedangkan untuk angka kemiskinan di negara ini menurut Bank Dunia pada tahun 2023 sebesar 32,8% dari total penduduk dengan perhitungan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Angka ini masih terbilang kecil dibandingkan kebanyakan negara-negara lain di negara Afrika ya teman-teman. Sedangkan untuk gaji, UMR di negara ini sebesar Rp32.181 Kwanza per bulan atau sekitar Rp610.000 per bulan. Berlian. Tahukah kalian jika negara Angola merupakan negara penghasil berlian terbesar ke-6 dunia? Tapi pendapatan terbesar negara ini justru dari produk yang lain teman-teman. Tercatat 90% pendapatan Angola bertumpu pada penjualan minyak bumi. Patut kalian ketahui kalau Angola merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-17 dunia atau terbesar kedua di benua Afrika setelah Nigeria. Dari 2 komoditas ini saja, Angola sudah berubah dari negara miskin menjadi salah satu negara terkaya di benua Afrika. Wah, berdasarkan PDB pada tahun 2023, Angola menempati peringkat ke-8 sebagai negara terkaya di benua Afrika. Makanya, tuh kalian lihat di negara ini terus melakukan pembangunan, baik itu membangun jalan, fasilitas umum maupun gedung-gedung, terutama di wilayah ibu kota negaranya. Brazil. Tahukah kalian jika Angola pada saat zaman penjajahan, negara ini pernah menjadi pusat perdagangan budak terbesar milik Portugis. Di saat yang sama, Portugis juga memperoleh daerah jajahan di benua Amerika, tepatnya di negara yang kita kenal sebagai Brazil. Brazil kala itu masih sepi ya teman-teman dan masih berupa hutan belantara. Lalu Portugis membangun perkebunannya di Brazil. Nah, karena kekurangan pekerja kasar, Portugis lalu mendatangkan banyak budak-budak Afrika, terutama dari Angola. Tercatat, di antara abad 17 hingga 18,
ada kurang lebih 1 juta budak dari Angola yang dibawa ke Brazil. 1 juta orang di zaman itu mah banyak banget teman-teman. Itulah sebabnya kalau kalian perhatikan, kan banyak tuh orang kulit hitam di negara Brazil saat ini. Mereka ini sebagian besar merupakan keturunan dari Angola. Ini nih juga ada yang unik banget teman-teman. Kalian tahu tarian samba dari negara Brazil? Tarian ini yang mempopulerkan adalah orang-orang etnis Afrika berkulit hitam yang berasal dari Angola. Nah, di Angola ini ada tarian yang mirip banget sama tarian samba. Namanya adalah tarian semba. Tuh, namanya aja hampir mirip antara samba dan semba. Gak nyangka ya teman-teman? Dari sini bisa dipastikan kalau tarian samba ternyata berasal dari Angola. Lalu tarian ini dibawa ke Brazil oleh para budak dan saat ini menjadi sangat terkenal di dunia. Sayangnya, tarian ini malah diklaim sebagai milik negara Brazil. Sampai ada julukannya kan? Brazil negara samba. Harusnya Angola tuh yang dapat julukan Angola negara semba. Kalau Wakanda negara sambu. Hahaha. Mudolan mudi. Tahukah kalian jika negara Angola merupakan salah satu negara dengan populasi pemuda tertinggi di dunia? Dari data, 47,83% penduduk Angola berusia di bawah 14 tahun teman-teman. Kalian bayangin tuh, dari total 35 juta penduduk, 16 juta adalah bocil. Hal ini disebabkan karena ada 2 faktor. Yang pertama karena efek perang saudara. Kala itu banyak orang tua dan orang yang usianya itu produktif yang meninggal dunia. Lalu faktor yang kedua dikarenakan tingkat kesuburan wanita Angola yang sangat tinggi. Di sini tuh nggak ada KB teman-teman. Jadi anaknya itu banyak-banyak. Yuk kita lihat data lagi. Di tahun 2023, angka kelahiran di negara ini sebesar 5,1. Yang artinya, setiap wanita Angola rata-rata melahirkan 5,1 anak selama hidupnya. Dan menempatkan negara Angola sebagai negara dengan wanita tersubur peringkat 7 dunia. Coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia ya. Negara kita tuh, angka kelahirannya hanya 2,1. Sedangkan yang terendah dipegang oleh Korea Selatan yang angka kelahirannya 0,9. So, kalau kalian sedang jalan-jalan ke negara ini, kalian bakal mendapati banyak banget anak muda dan bocil yang lalu lalang di jalan-jalan. Korup. Tahukah kalian jika sebelum tahun 2017, Angola termasuk negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan presiden sebelumnya yang bernama José Eduardo dos Santos merupakan salah satu presiden terkorup di Afrika. Orang ini menjadi presiden di Angola dari tahun 1979 hingga 2017. Ia dari dulu melakukan korupsi. Anaknya dijadikan pejabat. Investor yang mau invest di negara Angola dimintai uang suap. Bahkan kalau ada perusahaan swasta yang mau berdiri, dia dan keluarganya meminta saham beberapa persen. Kalau nggak dikasih, nggak akan dikeluarin tuh izinnya. Contohnya nih, anak perempuannya yang bernama Isabel dos Santos memiliki saham di perusahaan besar di negara ini. Seperti di industri telekomunikasi, perbankan, industri berlian, dan juga minyak bumi. Anak perempuannya ini bahkan ditunjuk sebagai kepala perusahaan minyak nasional Angola. Ya kayak Pertamina gitu teman-teman. Sedangkan anak laki-lakinya yang bernama José Filomeno ditunjuk menjadi kepala dana kekayaan negara. Tuh gila nih sepuh, korupsinya bikin geleng-geleng. Saking kayanya si anak perempuan ini bahkan dinobatkan sebagai wanita terkaya di benua Afrika. Kebangkitan. Setelah Presiden José Eduardo dos Santos turun dari jabatannya pada tahun 2017, Angola memiliki presiden baru yang bernama João Manuel Gonçalves Lourenço. Nah, mulai saat itulah Angola mulai membaik keadaannya. Apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Presiden João Lourenço ini? Mari kita bahas. Yang pertama, mengatasi masalah korupsi.
Meskipun orang ini satu partai dengan mantan Presiden Dos Santos, namun beliau ini memiliki catatan bersih terkait korupsi. Meskipun separtai, orang ini justru membuka kebobrokan rezim sebelumnya. Miliaran uang korupsi keluarga Dos Santos disita oleh negara. Sayangnya teman-teman, keluarga Dos Santos ini sudah melarikan diri ke luar negeri dan kini menjadi buronan. Yang kedua yaitu memecat pejabat yang memiliki afiliasi dengan presiden sebelumnya. Tujuannya jelas, ia ingin mereformasi birokrasi dengan pejabat baru yang lebih fresh dan relatif bersih dari korupsi. Jadi pejabat lama disingkirkan itu teman-teman. Lalu kebijakan yang ketiga, beliau melakukan diversifikasi perekonomian. Tujuannya agar negara Angola tidak bergantung kepada sumber daya alamnya, yaitu minyak dan berlian. Contohnya, saat ini Angola fokus untuk memperbaiki sektor pariwisata agar menjadi negara tujuan wisata dunia. Nih, sekarang Angola sedang membangun bandara internasional Dr. Antonio Agostinho Neto seluas 50 km persegi dan menjadikan bandara ini salah satu bandara terbesar di Afrika dengan kapasitas 15 juta penumpang setiap tahunnya. Tuh, niat banget kan? Selain itu, Angola juga membebaskan visa masuk wisatawan mancanegara di 74 negara plus negara-negara anggota Uni Eropa. Negara kita sendiri Indonesia juga termasuk yang dibebaskan visa masuknya loh teman-teman. Enak toh kalau kalian mau liburan ke negara ini tinggal terbang saja. Lalu yang keempat, membuka kebebasan berpendapat. Di zaman Presiden Dos Santos, seluruh media itu dibatasi teman-teman. Namun saat ini media sudah dibebaskan untuk menyiarkan berita-berita tanpa sensor dari pemerintah. Kebijakan yang kelima yaitu kerjasama dengan China. Ini menarik teman-teman. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir korupsi di Angola. Loh, apa hubungannya dengan China? Begini teman-teman, pemerintah Angola melakukan barter dengan China. China membeli minyak dari Angola tidak menggunakan uang, melainkan dibarter dengan pembangunan jalan, bikin rumah sakit, bikin bandara yang tadi itu, bikin kereta, dan lain sebagainya. Nah, dengan sistem barter ini, pejabat yang korup kan tidak bisa nyolong uang negara hasil penjualan minyak ini. Wah, pinter juga ya teman-teman. Yuk kita sekarang lihat perbandingan indeks korupsi di negara Angola. Peringkat 1 itu negara terbersih, sedangkan 180 adalah negara terkorup. Pada tahun 2017, Angola menempati peringkat 146. Sedangkan di tahun 2022, negara Angola sudah membaik dan berada di peringkat 116. Ya, masih di bawah Indonesia dikit lah. Negara kita Indonesia berada di peringkat 110. Nih, kalau Indonesia gak berbenah bisa-bisa disalip sama Angola. Ranjau. Lagi-lagi karena efek perang saudara yang panjang, di negara ini juga banyak sekali ranjau darat yang masih belum dibersihkan dan sangat berbahaya jika terinjak manusia. Boom, acur cum-cum. Diperkirakan saat ini masih ada 1000 ladang ranjau aktif dan terus dibersihkan oleh pemerintah Angola. Tapi kalian tenang saja, ranjau ini sebagian besar berada di kawasan hutan, jadi kalian jangan khawatir. Di daerah kota, wisata, pemukiman, semuanya aman. Oke? Wisata di Angola. Yuk, sekarang Pak Imin mau ajakin kalian semua liburan virtual keliling Angola. Pertama-tama nih, kita akan mampir ke air terjun Kalandula. Tuh, gede banget cuy. Tahukah kalian jika air terjun ini merupakan salah satu air terjun terbesar di benua Afrika? Air terjun ini memiliki tinggi 105 meter dengan lebarnya 400 meter. Tuh, cakep betul kan teman-teman? Kalau kalian capek, kalian juga bisa menginap di sini. Banyak resort dan hotel yang bagus-bagus. Next,
Eits, di dekat air terjun ini juga ada batu-batu segede gaban. Tuh, ternyata bagus juga loh. Tempat ini bernama Batu Hitam Pungo Andongo. Di tengah batu-batu ini juga ada resortnya teman-teman. Gimana? Unik banget kan? Berikutnya Pak Imin mau ajakin kalian ke Miradouro da Lua. Tuh. Ini adalah tebing yang bentuknya itu agak lain karena terkena erosi angin dan hujan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Tempat ini adalah destinasi wajib yang harus kalian kunjungi kalau sedang traveling ke negara Angola. Wisata berikutnya yang wajib kalian datangi adalah pantai. Negara Angola ini juga dikenal memiliki pesona pantainya yang cantik teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat, pantainya juga sangat bersih. Gak nyangka kan negara Afrika sekeren ini? Setelah puas main-main, saatnya kita kembali ke ibu kota Luanda. Kotanya sangat rapi dan bersih juga teman-teman. Barangkali ada di antara kalian yang mau cari jodoh ke negara Angola ini. Ayo angkat tangan. Jika kalian tertarik mengunjungi negara Angola, tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta ke Luanda, Angola sekitar 25 juta rupiah per orang. Hal unik di Angola. Kalau di negara kita tercinta Indonesia, masyarakat kebanyakan suka makan yang digoreng. Nah, hal ini berbeda dengan masyarakat Angola yang lebih suka makanannya itu direbus, teman-teman. Tahukah kalian jika Angola berasal dari kata ngola, yaitu penyebutan raja pada saat zaman kerajaan Dongo. Jadi pemimpin tertinggi di kerajaan Dongo itu nyebutnya itu bukan raja, melainkan ngola. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Angola. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Pak Imin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.